أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dalam mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, akan di mana turunnya, di hari apa, dan bagaimana tanggapan orang-orang Yahudi mengenai ayat yang mulia ini. Maka ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada 3 keutamaan Islam di dalamnya. Keutamaan yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan, telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Keutamaan yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, saya ikhlas, saya ridha Islam sebagai agama kalian. Potongan pertama di dalam ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sempurna di dalam akidah, di dalam keyakinan, sempurna di dalam akhlak, sempurna di dalam muamalah, sempurna di dalam ibadah.
sempurna dari segala sisi, sehingga tidak butuh akan tambahan, tidak butuh akan masukan-masukan, tidak butuh akan diganti, diubah, sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, al-yauma akmaltu, telah kusempurnakan seluruhnya. Jadi ayat ini ada bantahan bagi mereka-mereka yang melakukan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Mungkin dia sholat, tapi ternyata sholat yang dia lakukan bukan sholat yang pernah diajarkan oleh Nabi. Mungkin dia puasa, tapi puasa yang dia lakukan adalah puasa yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira itu adalah sebuah kebaikan. Mereka mengira bahwa perkara tersebut mendatangkan sebuah pahala. Sementara Allah telah firmankan, al-yawma akmal, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Salatlah kalian sebagaimana Nabi salat, puasalah kalian sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Kata Malik bin Anas, maka barang siapa yang membuat perkara baru di dalam Islam, salat subuh dia salat 2 rakaat. Salat subuh Nabi ajarkan 2 rakaat, tapi dia tambah menjadi 3 rakaat. Man ibtada'a bid'atan, maka barang siapa yang membuat perkara baru di dalam Islam, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi kita telah berkhianat akan risalah yang dia sampaikan. Karena sebuah kebaikan telah diajarkan oleh Nabi kita, semua keburukan telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada kebaikan yang kita tambah, berarti Nabi kita belum sepenuhnya menjalankan tugasnya, belum sepenuhnya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahum lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu alal khairi ma ya'lamuhu lah wa ay yanzirahu ala syarri ma ya'lamuhu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun nabi sebelumku kecuali wajib atas mereka menyampaikan seluruh kebaikan yang dia ketahui, dan wajib atas mereka memperingatkan seluruh kejelekan yang dia ketahui. Artinya seluruh kebaikan yang ada di permukaan bumi ini, seluruh keburukan, kejelekan, semuanya telah jelas.
Semuanya telah disampaikan oleh Nabi kita. Ayat ini telah cukup. Al-yawma akmal. Pada hari ini telah kusempurnakan seluruhnya. Dari sisi apapun. Maka ayat ini pula menjadi bantahan bagi mereka yang menuduh akan Islam sudah tidak pantas untuk dipakai di zaman ini. Hukum Islam sudah tidak pantas untuk dijadikan sebagai hukum di zaman ini. Telah kita jelaskan pada kitab sebelumnya tentang pemikiran-pemikiran kekafiran. Mereka menganggap bahwa agama ini sudah tidak pantas untuk digunakan. Mereka menganggap bahwa agama ini itu sama dengan agama lain. Mereka menganggap ada agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini pula juga menjadi bantahan bagi mereka yang memisahkan dunianya dengan agama Islam. Bagi mereka yang memisahkan antara agama ini dengan hak kekuasaan, antara agama ini dengan bermuamalah, sementara telah dijelaskan seluruhnya di dalam Islam bagaimana seseorang itu di dalam bermuamalah, bagaimana seseorang itu berjalan di atas muka bumi ini, bagaimana seseorang itu di dalam berkuasa, telah dijelaskan seluruhnya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Kata Allah, sesungguhnya Al-Qur'an ini itu menunjuki, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Telah jelas perintah Allah, telah jelas perintah Al-Quran, bahwa yang dia tunjuki itu kepada jalan yang sangat lurus. Jadi tidak perlu mencari jalan yang lain, tidak perlu menyimpang dengan membuat jalan yang baru. Cukup taat, ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Itulah agama ini. Agama yang begitu sempurna dari seluruh sisinya. Tidak butuh akan tambahan. Tidak butuh akan pikiran-pikiran. Akan tetapi kita hanya perlu ikut akan jalan yang lurus ini. Kita hanya perlu ikut dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari apa yang beliau sampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an ini, agama ini itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Ada sebuah permasalahan yang kita hadapi, perhadapkan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ada sebuah kesalahan, ada sebuah perkara yang tidak kita ketahui, maka jalan utamanya adalah kita kembalikan di jalan Al-Quran, di jalan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya Islam ini adalah tibyanan likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu di dalam urusan kita.
Masih ada sedikit tentang potongan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.